With me nih beritanya. Ya. Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Ya, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, tetap di rumah saja sambil belajar. Di kasur, di sumur, di dapur, dimanapun, everywhere, every time, ning di wae pokoknya belajar ya. Aja lali, sembuh. Bener apa bahasa Inggris ya. Nah, jadi gini guys. Seiring waktu sekarang ini sudah adanya globalisme yang luar biasa, ditambah dengan adanya pembelian online dan sebagainya, menuntut kita itu harus mengerti bahasa Inggris. Nah, contoh kemarin tuh saya mau beli alat sesuatu tapi tulisannya bahasa Inggris. Lah, ya apa ya? Spesifikasi bahasa Inggris. Nah, maka saya coba nih. Nah, di samping saya nih, ya di depan saya ini tepatnya ada salah satu guru bahasa Inggris yang kece gitu ya. Ya, nanti kita akan tanya-tanya. Nah, supaya nanti kalian juga tahu tidak cuma Pak Nuri yang belajar bahasa Inggris. Ayo kita lihat langsung. Siapa dia? Ting 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 teng 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 teng. Nah, ini dia. Halo gitu loh. Hai. Ya, nah, kenalan dulu dong. Siapa namanya? In English, in Japanese, boleh in aja French. sembarang. Trilingual boleh ya. Jawa, Inggris, Indonesia, campur aduk. Oke, yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ibu Kristiana. Sebentar, ibu, berarti udah ibu ya? Saya pikir masih gadis. Sebenarnya sih maunya gitu, tapi ibu aja deh. Iya. Nama saya Ibu Kristiana dan saya mengajar di SMK Tunas Harapan Pati. Kebetulan mapel yang saya ampu adalah bahasa Inggris. Oke. Nah, Bu Kris, nah namanya sudah tahu Bu Kristiana ya. Itu Bu Kris rumahnya di mana? Saya Iya. di Cetak, dari Jaksa. Cetak. Ya. Cetak mau apa bahasa apa cetak? Aneh ya. Ya. Cetak, ya. Cetak Pati ya Bu ya. Iya. Berapa menit Ibu dari sekolah ke rumah? Kurang lebih 15 menit saja. Oh, 15 menit. Oh, udah makan belum? Ini sudah brunch. Oh gitu. Apa itu? Pesan lunch. Oh iya. Ini Ibu, yang pertama mungkin sebelum kita tanya materi, untuk tampil awet muda itu rahasianya apa ya Bu ya? Kayaknya ini bukan bagian saya ya. Salah alamat ini. Alamat palsu mungkin. Jadi gini Bu, ketika saya juga kan ketemu mahasiswa itu, dia itu nggak pede ketika ketemu turis, padahal dia itu suka ngegombal, tapi ketemu turis dia nggak berani gombal. Nah ini kan makanya saya juga belajar untuk gombal sama Ibu, nanti Ibu pakai bahasa Inggris gitu. Gitu ya? Iya seperti itu. Jadi nanti tidak kaku ketika mahasiswa itu ketemu orang Inggris, dia jadi mungkin baper, tapi dia nggak bisa mengatakan dengan kata-kata gitu loh. Ya, makanya saya coba ngombalin Ibu gitu loh. Ya, Gitu ya? iya. Ini mestinya jurusannya penggombalan. Oh iya. Belajar bahasa Inggris. Iya. Oke, once ketika saya mungkin masuk kuliah di jurusan bahasa Inggris di Nama saya Nuri Bu, bukan Wan ya. Oh iya. Iwan Dulunya. iya. Once itu dulunya. Oh dulunya. Oh gitu iya. Ketika saya kuliah di awal semester, dosen kebetulan yang mata kuliah speaking itu pernah menyampaikan ke kami bahwa salah satu modal untuk kita bisa belajar bahasa Inggris itu adalah berani malu. Artinya kalau memang kita punya keinginan untuk pinter berbahasa Inggris dalam konteks yang aktif ya, berarti kita memang harus berani jangan takut melakukan kesalahan. Jadi just speak aja, karena kalau kita daily conversation itu kan tidak harus butuh grammar yang betul. Bahkan mungkin I myself gitu, dan mungkin yang teman-teman yang lain juga kadang-kadang kita juga berbenturan dengan tata bahasa atau grammar, but just focus on at least that your opponent atau lawan bicara Anda mengerti apa yang Anda katakan. Itu aja dulu. Berarti tadi saya mungkin identifikasi tadi. Jangan takut malu, jangan takut salah dan itu jangan malu-malu ya. Seperti itu ya. Pokoknya berani jeplak saja begitu ya. Oh, jeplak saja. Kemudian selain mungkin tidak boleh malu dan jangan takut salah. Apalagi ya Bu ya. Karena gini, pengalaman yang saya lakukan Bu, saya tuh seneng banget bahasa Inggris. Saya pengen banget bahasa Inggris. Apalagi kalau ketemu orang Inggris gitu lah. Wah, langsung pengen ajak foto ngomong. Tapi ya itu Bu, kalau misalkan belajar bahasa Inggris di sekolah tuh ada verb ing plus plus, alah itu bingung itu. Grammar itu Bu, itu yang horor Bu. Itu gimana itu Bu? Ya tadi kan saya sudah katakan kalau
oke, kita bicara tentang language in general gitu ya, tata bahasa secara umum. Apakah kita berbicara dalam bahasa Indonesia itu harus dengan tata bahasa yang seperti disampaikan dalam EYD atau kan tidak? Jadi at least you understand me, I understand you, that's enough gitu. Jadi wah, cocok. Paling tidak mereka ngerti apa yang kita mau dan apa yang kita mau tersampaikan kepada mereka itu cukup sebetulnya. Bahasa kan tidak, kalau yang kita bicara tentang grammar itu berarti sudah dalam konteks tata bahasa yang utuh ya. Tetapi kalau dalam daily speaking we don't need the correct grammar gitu. Nah, ini yang paling penting dari asal kau mengerti apa yang aku mau, apa yang aku katakan dan engkau mengerti, aku mengerti, sudah selesai gitu ya. So far itu mungkin ya untuk beginner itu. Oh, untuk awal-awal ya Bu ya, begitu. Bahkan mungkin saya biasanya kalau ketemu orang Inggris itu menggunakan bahasa tubuh itu ya. Bahasa tubuh okay. itu. Ya. No problem. Asalkan lawan bicara kita mengerti itu enggak masalah. Tetapi mungkin yang perlu saya ingatkan adalah know the culture. Jadi ada yang perlu kita pahami di sini adalah kesenjangan budaya, karena itu sangat berpengaruh. Jadi mungkin bagi kita ketika kita bertemu dengan seseorang pertama kali dan kita ingin berkenalan, is it okay itu kita menanyakan sudah minta nomor telepon, sudah punya pacar atau belum, tinggal di mana. That's common for Indonesian culture, but no for the foreign gitu. Untuk orang asing pertanyaan semacam itu very personal. Jadi sangat pribadi. So avoid that. Avoid that. Jangan menanyakan hal yang bersifat terlalu personal, karena itu nanti mereka akan menjawabnya dengan kasar. Gitu. Jadi hindari. Kalau mau pertama kali bertemu, ngomong aja something general. Mungkin beberapa kata-kata atau pertanyaan yang mungkin danger untuk ditanyakan ya Bu ya. Seperti contoh misalkan kamu sudah nikah belum, itu juga Nah, apa saja Bu disampaikan Bu, biar nanti kalau kenalan itu kita jelas tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Ketika mungkin biasanya itu kan pertemuan pertama menggoda ya Bu ya, biasanya senang. Tapi kalau misalnya pertanyaan langsung, kamu usianya berapa? Lah ini kan di sini kan biasa ya Bu ya. Tapi kalau orang luar negeri ditanya usiamu berapa, mereka it's not your business begitu ya. Nah, apa saja Bu kata-kata danger yang nggak boleh ditanyakan pada orang bule? Kalau saya disuruh membuat listnya ya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, very personal question ya. Jadi misalnya menanyakan status pernikahan atau punya pacar atau tidak, kemudian umur, especially for women ya, for women, pertanyaan menanyakan umur itu sangat annoying ya, sangat tidak menyenangkan gitu. Kemudian di mana Anda tinggal, sudah punya anak atau belum dan sebagainya. Jadi sesuatu yang bersifat spesifik pribadi seseorang itu sebaiknya dihindari saja. Nah gitu guys. Jadi kita jadi tahu Bu. Terima kasih banyak nih Bu. Jadi ini sangat penting sekali. Kemudian nih Bu, ini tadi kan mengenai budaya ya Bu ya. Sekarang gini Bu, kita bicara agak global Bu ya. Sekarang ini dengan adanya pandemi, ya memang sebelum pandemi juga kita memang kita tahu bagaimana pentingnya berbahasa Inggris. Tapi sekarang ini pasar global semakin terbuka ya Bu ya, dan kita harus berinteraksi dengan mereka. Nah, kira-kira menurut Ibu peranan bahasa Inggris yang notabene ini bukan bahasa ibu kita ya, terhadap keadaan sekarang ini ya, yang mungkin kita mau nggak mau harus mempelajari bahasa itu agar kita bisa berkomunikasi, entah itu memasarkan barang atau kita membeli barang. Sekarang kan pasarnya kan pasar bebas ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu bagaimana itu? Kita bicara tentang peran bahasa Inggris, betul ya? Betul. Ya, jadi sejauh ini yang saya masih pahami dan saya masih ketahui adalah bahwa bahasa Inggris is still the international language. Jadi masih merupakan bahasa internasional yang diakui di seluruh dunia. Meskipun sekarang mungkin kita tahu bahwa Mandarin atau bahasa Cina, kemudian Korea itu juga sekarang sudah sangat populer, tetapi still English is the first international language that we know gitu. Jadi bahasa Inggris masih menjadi bahasa internasional yang diakui oleh seluruh dunia. So akan sangat bermanfaat bagi kita, setiap kita terutama mungkin saya tekankan kepada anak-anak alumni, kepada anak-anak SMK, karena ketika nanti kalian keluar, kalian akan berhadapan dengan dunia kerja. Dan saat ini sudah menjadi agreement, sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa negara dari
dari berbagai negara itu bisa menerima warga negara dari pekerja dari negara lain, dan itu akan menjadi suatu hal yang berat kalau bahasa menjadi barrier utama atau menjadi kendala utama. So master English, jadi kuasai bahasa Inggris, karena kita disediakan banyak metode, banyak sarana untuk kita belajar bahasa Inggris dengan menyenangkan. Tidak hanya di sekolah, anywhere, everywhere. Oke, luar biasa nih Bu. Jadi anywhere, everywhere, ya. Jadi ning endi bae ya Bu ya. Ning endi bae kapan bae ya bahasane ngono ya. Jadi kepriye bae. Kepriye bae. Jadi ngono ya. Jadi intine saiki kita harus berani untuk mengkolaborasi bahasa sehari-hari dengan bahasa Inggris. Karena kalau misalkan kita lihat India, terus Malaysia itu bahasa Inggris itu biasa banget buat mereka ya. Tapi kalau di sini wah horor. Nah, pengalaman sedikit ketika saya ketemu sama orang Prancis itu, si Suwila itu ya. Jadi saya nggak ngerti bahasanya. Tetapi saya dulu mencoba dengan bahasa tubuh gara-garanya ketika saya itu bawa es itu loh, es lilin itu Bu. Es lilin itu ketika saya beli kemudian tak kenyot itu di depan dia. Dia kan itu ekspresinya gimana gitu. Tetapi dia kan penasaran. What it is? Tak bilang aja es krim. Saya nggak ngerti bahasanya ya, es lilin apa ya, es krim. Tapi cerai. Dia coba Bu dengan setengah ragu-ragu. This is first in my life katanya. Dia pertama kali seumur hidup minum seperti itu. Tapi nice. Ya kan? Suka ya. Nah terus gini, kita ngobrol ngarung ngidul, intinya Nuri dalam bahasa saya Papa Ahmad, aku ngerti kowe ngomong apa. Meskipun kowe ngomong salah kabeh, aku sing salah. Tapi saya suka, kamu termasuk crazy. You crazy, but I like your style katanya begitu. Nah, jadi dan satu hal menarik, Bu. Dulu mungkin ketika saya tuh ngelihat orang Inggris atau orang bule kan minder ya, Bu ya. Gumun seneng kalau di TV, Bu. Tapi kalau di depan kenyataan di Bali, Bu. 2 kali saya di Bali ku siji nervous lorone gila nih ya wedi ya seperti itu. Tetapi ketika saya memberanikan diri itu pun gara-gara ditantang sama teman-teman. Oh berani enggak bilang gitu. Langsung saya dekati ngajak foto. Ternyata beberapa kali itu saya berfoto Bu. Kebetulan itu saya cari yang muda-muda ya Bu ya. Wah cantik itu ya. Yang pakainya mini terus itu apa topinya gede-gede begitu. Tak ajak foto ternyata dia seneng banget. Dia senang banget diajak foto seperti itu. Jadi akhirnya teman-teman tuh setengah kabur sama saya. Ya aku pujaku edan waninan kok kayak ngono. Ternyata mereka senang banget ketika diajak foto. Tapi memang ada beberapa orang itu karena saya oper PD, yang lain juga tak ajak foto ternyata tidak semua mau. Ada yang nggak mau. Ya, begitu. Tapi ketika mereka memang yang senang foto-foto, meskipun cewek-cewek itu ya Bu, ya mereka deket banget gitu, hampir rangkul juga, cekrek wah. Dari situ mungkin rasa kekaguman saya sama orang Inggris tuh beda dengan sebelumnya. Dulu mungkin kagum banget, sekarang biasa. Oh gitu. Iya. Kan biasa ya? Iya, sama seperti kita kan. Betul. Ya, sempat kalau mungkin ini saya sedikit paham itu bahkan sempat SMS-an juga bahwa dia ya sedihnya sama seperti kita ya. Iyalah. Ya, ketika dia kena punya pacar gitu kan, kemudian broken ya pacarnya, ya dia sedih gitu ya. Saya jadi baru tahu kalau ada orang Inggris nangis. Casingnya aja yang beda, dalamannya kan sama sebenarnya. Betul. Satu menarik Bu, dia menyukai kulit yang hitam seperti saya. Betul. Wah ini. Iya, bagi mereka kulit kita itu eksotis. Jadi setahu saya itu karena kebetulan dulu waktu saya pernah mengajar di Semarang di salah satu sekolah SMP di Semarang, kebetulan kita ada kerjasama dengan dengan sekolah SMP, jadi kayak semacam sister school gitu ya. Di sana itu banyak siswa yang melakukan pertukaran pelajar ke sana dari Indonesia ke Australia ke sana, dan mereka itu sangat amazed ya, jadi sangat kagum dengan kulit kita. Makanya kenapa bule itu ingin suka berjemur, karena mereka ingin kulit mereka lebih tan ya, lebih coklat, karena bagi mereka kulit kita itu kulit yang eksotis, menarik. Nah, padahal sedangkan kita di sini kita malah kepengen kulit kita putih seperti mereka, padahal realitinya mereka justru yang kepengen memiliki kulit seindah kulit kita. Betul. Jadi saya ingat banget waktu dulu tuh saya kaget juga ketika dia datang dari Bali habis jemuran 1 minggu. Terus dia datang sangat riang sekali, terus nempeli tangannya ke tanganku. Nuri, yes, I happy because my hand nice skin like you. Tapi 3 hari kemudian yang lotoknya kayak ular. Gila nih.
Oke, jadi intinya Ibu ya. Jadi tadi saya akan akan simpan baik-baik tuh dalam memori saya. Jadi kita jangan takut berbahasa Inggris ya. Please nyeblak saja gitu kan. Kemudian yang kedua tadi jangan takut salah. Karena mungkin seiring waktu akan diperbaiki sendiri ya, Bu. Nah, ya ini baik Ibu. Terus gini Bu. Mungkin Ibu pernah mungkin ke luar negeri Ibu sebelumnya? Kebetulan belum, pengen sih. Oh, pengen ya? Belum ada kesempatan ya. Oh, nanti kita bisa jalan-jalan ke sana. Oh gitu. I wish. Oke. Jadi aku juga sama Bu pengen keluar negeri, tapi urung kelakon. Ya paspor urung. Baik, gini Bu, mungkin kesulitan yang paling mendasar yang mungkin kalau saya alami tadi kan grammar ya Bu ya. Kemudian mungkin menurut Ibu sendiri yang karena memang sudah ahli bahasa Inggris itu apa ya Bu kesulitan dan bagaimana cara mengatasinya? Kesulitan. Khususnya masalah mungkin grammar Ibu, kan kita kan horornya grammar Bu ya. Itu gimana Bu? Untuk grammar mungkin saya perlu koreksi sedikit ya. I'm not master in it. Jadi saya hanya kebetulan selangkah aja lebih maju dari yang lain, pernah belajar lebih. Iya, tapi lebih kalau dulu. dalam hal yang lain sama aja. Siap, Bu. Jadi Aku di sini ya Bu, biar kelihatan. oh gitu. Biar deket-deket gitu ya. Grammar itu sebetulnya kalau in English ya kita hanya fokus pada beberapa dasar aja. Kalau grammar itu kan sebenarnya there are 16, ada 16 grammar, tetapi untuk membuat menjadi lebih simpel saja itu ada, kalau saya bisa simpulkan ada 4 sih sebetulnya, 4 pembagian. Jadi ada simple tenses, ya tenses dasar, induk dari semua tenses. Kemudian ada continuous itu yang bicara tentang sesuatu yang sedang berlangsung, ya. Kemudian perfect itu bicara tentang konteks yang sudah dikerjakan. Jadi kalau continuous itu sedang dikerjakan, kalau perfect itu sudah dikerjakan, kemudian perfect continuous itu sedang dikerjakan dan akan segera selesai. Jadi itu saja fokusnya seperti itu. 16 ya Bu ya? Ya 16 itu bisa kalau saya sendiri merangkumnya seperti itu. Terus gini Bu, mungkin ada beberapa kosakata yang mungkin saya tanyakan Bu. Kalau misalkan sakit gigi, Iya. kan bahasa Jawa ronto, Iya. Indonesia sakit gigi, bahasa Inggrisnya Toothache. toothache. Ya. Ronto ya. Kamu kalau ketabrak mobil Bu, Aduh lah ini, kayaknya lama-lama menjebak pertanyaan ini. tabrak mobil itu apa Bu? Tabrak mobil. Itu kata Pak Wahyu, accident. Teras ya, itu kalau ketabrakan di depan ya Bu. Kalau kunduran mobil, Saya tadi sudah kira mesti yang dunia jebak. itu kunduran mobil. Sama. Nah, Car accident. iya, karena saya Pak kalau selilit itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, Tapi itulah ada ya Bu ya. istimewanya bahasa kita ya. Bahasa Jawa itu menurut saya bahasa yang paling istimewa karena apa? Selain dia ada stratanya, dia juga untuk kata-kata yang sangat detail itu dia punya perbedaan kosakata. Misalnya aja melihat ya. Melihat itu dalam bahasa Jawa iso ndelok, iso mendeleng, iso melilek gitu ya. Bisa melotot, apalagi ada banyak. Ngintek kan bahasa banyak sekali itu. Betul, Tapi ngintip. in English Hanya beberapa kata saja, mungkin look, watch, Look, watch, see. oke ya. Kata look. Ndelok melotot apa ngintip apa beda lho. Nginceng itu sithik mboten negas ya. Nek ndelok ngene, nek melotot ngene. Jadi bahasa Jawa itu istimewa menurut saya. Kompleks lah, lebih Special, kompleks. ya. Termasuk kayak wong Jawa lebih kompleks Iya, daripada orang betul. bule ya. Sebenarnya saya punya harapan itu punya istri orang bule. Oh gitu. Burung kelakon. Why not? Anu Kalau ya. bisa ada bule yang mau dijadikan istri kedua, Sepertinya banyak Bu, tapi gitu. ketika saya mengatakan itu dia nggak ngerti Bu. I'm Dia sorry. nggak ngerti ini. Ketika I love you dia bilang, you crazy kan? Gitu. Saya nggak tahu itu apa artinya crazy. Saya seneng aja gitu. Padahal lagi seperti itu. Ya kan hidup kan hanya sekali. Iya, betul. Bumi kan hanya Enjoy satu aja, kan iya. begitu. Masa misalkan saya itu punya istri dari Jawa misalkan waktu gitu. Tapi kalau Gus Solo itu menciptakan orang berbeda-beda, berbangsa-bangsa ya, bersuku-suku. Kalau misalkan mungkin saya bisa punya istri yang lain kan mungkin anaknya berbeda. Wah, dan itu ada pembelajarannya menarik, saling mengenal ya kan gitu. Tapi semoga tidak menyesali dengan yang sekarang terjadi. Oh tidak pernah Bu, nggak pernah ya. Wah seneng banget saya. Malah justru ketika saya itu mensyukuri dengan istri saya itu harus tambah lagi. Oh my goodness. Oke Mama, please ma. I love you Bul. Saya nggak ikut ikutan. Not me. Oke nanti kalau misalkan mungkin saya punya kenalan baru lagi yang dari bahasa orang Inggris atau orang bule nanti akan saya ajak nih beliau untuk bisa
mentranslate bahasa. Tapi Pak Nuri, saya pernah punya pengalaman yang cukup mencengangkan buat saya. Punya pacar bule? Bukan. Oh, tak pikir punya pacar bule. Sayang sekali kalau bisa bahasa Inggris nggak punya pacar bule. Oh, gitu ya? Berat sekali. Yang dicari bukan pacar jelas. Oh iya, iya. Ini gini, kebetulan suatu saat sekolah kami kan kedatangan tamu. Ngomong-ngomong ini mau habis nih. Iya, enggak apa-apa. This is rujak. Was in English? In English? Fruit salad mungkin ya, tapi kalau fruit salad itu kan bumbunya beda ya. Iya, bumbunya garam gitu. There is no rujak in English, so pantesan. rujak. Orang Inggris nggak pernah rujak berarti ya. Spaghetti kan juga bukan makanan Inggris, tapi mereka they just call it spaghetti. Oh gitu. Ya, jadi kalau nama makanan atau nama daerah, nama sesuatu yang spesifik itu nggak usah diterjemahkan. Ya contoh gandul kan nggak mungkin Iya, bisa iya, ada. betul. Tapi kalau misalkan buah dikasih sambel kan, ya fruit sama sambel, oh boy. Orang Ya, Inggris. rujak, just call it Rujak, mungkin in And then you English can rujak. explain ya. Seperti bisa rambutan ya, dijelaskan. in Iya. English rambutan. Oke, next. Iya, Harry fruit. Jadi tadi pengalaman saya tadi, jadi suatu saat kita kedatangan tamu dari Cina yang mengadakan apa ya, sister school. Kebetulan di situ saya dipercaya menjadi interpreternya, MC sebetulnya. Dan kemudian ada momen di mana kita bisa duduk bersama dengan some guest, dan kebetulan saya di situ mencoba untuk menerjemahkan apa yang dikatakan, menginterpretasikan apa yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah, tetapi ternyata lawan bicara saya ini tidak mengerti. Oh gitu ya. Padahal beliau ini juga guru bahasa Inggris di SMK di Fujian sana di Cina. Gitu ya. Sampai saya ulang beberapa kali, still she didn't understand. Saya jadi, aduh, Inggris saya salah ya. Saya sempat apa ya, sempat Betul. nervous juga, iya. Aduh, saya mau depan ibu kepala sekolah, kok ini yang saya ajak bicara nggak ngerti. Terus akhirnya ya sudah, I leave the place karena kebetulan mereka juga akhirnya pergi. Nah, kemudian ternyata behind the scene ketika di belakang layar, kebetulan teman saya yang biasa menjadi interpreter mereka itu cerita kepada saya bertanya, kenapa dia tidak mengerti apa yang saya katakan. Ternyata masalahnya adalah karena intonasi. Jadi cara saya berbicara dengan cara teman saya berbicara itu berbeda. Jadi dia mungkin agak sulit memahaminya, kan saya agak cepet juga gitu ya. Jadi, nah itu saya belajar ternyata sama-sama kita belajar bahasa Inggris pun ternyata logat dan kemudian intonasi itu juga sangat berpengaruh dalam memahami. Jadi itu juga penting. Ngomong-ngomong sini, saya juga punya pengalaman Bu. Iya. Masih di tempat saya di Indramayu. Saya dengan beda desa itu beda logat bahasanya. Contoh misalkan saya mau pesen mie, Mang gawe mie sing enak, Mang gawe mie sing sedep. Ada lagi beda, namanya desa Temampir, beda desa. Mang gawe mie sedep Pang. Tuh. Maksudnya sama padahal ya? Maksudnya sama, tapi bagi kita, sedepang itu segini. Loh, berarti gawe mie dulu sedepang. Gitu ya? Terus kayak kata kita kan saya kita, tapi desa sebelah bilangnya reang. Reang tak anaknya loro lah, ini apa? Kita anaknya loro. Reang tak anaknya loro. Jadi ini beda desa Bu. Beda desa, beda kosakata. Artinya sama. Nah itu tadi mungkin Iya. Nah mungkin jadi ini guys, jadi tips saja. Jadi untuk teman-teman jangan pernah takut salah dalam berbahasa. Nah, karena yang paling penting utama adalah mereka mengerti apa yang kita bicarakan. Jadi nggak usah takut, karena mungkin dari kesalahan-kesalahan itu akan terjadi apa ini? Understanding, betul ya. Jadi pertama ini ramudeng meneh, ini terjadi equilibrium point di sini. Wah, disequilibrium macam-macam. Tapi lama-lama itu lama-lama itu menyatu. Seperti orang pacaran ya. Itu ya mungkin ya. Kenalan dulu, approach dulu, PDKT. Betul. Tapi chemistry itu akan menjadikan kita jadi paham. Seperti itu. Jadi pada dasarnya bahasa itu bisa dibangun dengan berbagai cara, ya. Bahasa, ucapan, tubuh, bahkan lirikan mata Bu ya. Gitu. Bahasa tubuh. Ya, jadi itu mungkin sebagai perantara kita untuk mengenali orang lain, untuk saling mengenal. Oke. Jadi jangan lupa di mana tempat adalah sekolahan, siapapun adalah guru kita, dan kapanpun jam pelajaran. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Rujak entek. Iya. Saya disisanin.